Selamat pagi, siang, sore, atau malam para peserta workshop semuanya. Perkenalkan, saya Norma Nur Azizah dari Cluster Drug Development Research Center IMERI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu teknik bioinformatika untuk penemuan obat, yaitu penguraian mekanisme kerja jamu secara in silico. Pada kesempatan ini juga saya bersama dengan Pak Aryo akan membahas studi in silico pada studi kasus efek mekanisme anti-aging pada penyakit diabetes. Langkah awal studi ini adalah menemukan biomarker dari penyakit diabetes menggunakan metode ekspresi gen atau differentially expressed gene DEG dari basis data GEO menggunakan GEO2R. Baik, apa itu analisis ekspresi gen dengan differentially expressed gene atau kita bisa singkat dengan DEG? DEG adalah sebuah proses analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi gen-gen yang memiliki tingkat ekspresi yang berbeda secara signifikan antara dua atau lebih kondisi atau perlakuan yang dibandingkan. Dalam konteks ini, ekspresi gen mengacu pada proses di mana informasi genetik yang terdapat dalam DNA diubah menjadi produk genetik seperti protein. DEG sering digunakan dalam studi perbandingan yang bertujuan untuk memahami bagaimana ekspresi gen berubah dalam respons terhadap kondisi yang berbeda, misalnya perbandingan antara sampel kontrol dan sampel perlakuan atau antara kondisi normal dan kondisi penyakit tertentu. Hasil dari analisis DEG ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran gen tertentu dalam respon biologis terhadap perubahan kondisi atau perlakuan tertentu, serta membantu dalam pemahaman mekanisme penyakit atau proses biologi tertentu. Analisis DEG dapat dilakukan menggunakan beberapa platform bioinformatika seperti program R, Galaxy, David, GenPattern, sampai Metascape. Namun, pada kesempatan ini, analisis DEG ini akan menggunakan basis data GeoBrowser atau GEO2R. Nah, GEO2R adalah salah satu alat yang disediakan oleh NCBI Geo atau Gen Expression Omnibus untuk melakukan analisis DEG secara langsung dari data ekspresi gen yang tersedia dalam basis data Geo. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, pertama, kita bisa ketikkan pada kolom pencarian GeoBrowser, lalu akan muncul pilihan GeoBrowser seperti yang ditunjukkan dengan anak panah berikut. Nah, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut dan terdapat kolom pencarian. Lalu bisa kita masukkan kata kunci yang kita inginkan, misalnya blood diabetes. Lalu tekan search. Nah, untuk pencarian pertama kita ingin menggunakan data yang berasal dari darah pasien diabetes yang nantinya akan kita bandingkan dengan ekspresi gen dari data sampel pankreas pasien diabetes. Setelah beberapa saat, maka akan muncul hasil pencarian sebagai berikut, di mana terdapat beberapa informasi terkait seperti accession number, judul dari penelitiannya, tipe datanya seperti apa, kemudian organismenya yang digunakan apa, jumlah sampel sampai ke tanggal rilisnya berapa. Kemudian kita dapat memilih data yang sesuai, lalu kita klik pada bagian data tersebut. Kemudian akan muncul secara rinci informasi terkait data yang dipilih. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan data profil ekspresi mRNA dan long non-coding RNA dalam darah tepi mononuklear sel atau PBMC pasien diabetes mellitus dengan tipe data penelitian ini adalah profil ekspresi menggunakan high throughput sequencing. Pada data ini juga menampilkan beberapa jumlah sampel dan jenis sampel, baik dari sampel perlakuan maupun sampel kontrol. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, pada bagian bawah kita bisa klik Analyze with GEO2R, lalu tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul data-data sampel pada penelitian tersebut. Selanjutnya adalah kita dapat menentukan kelompok sampel dengan menekan define group dan menentukan kelompok sampelnya. Kita bisa buat kelompok T2DM sebagai kelompok perlakuan dan kelompok HC sebagai kelompok kontrol. Lalu kita pilih
sampel masing-masing kelompok dengan cara mengarahkan kursor pada sampel yang akan dipilih atau kita blok sampel-sampel yang akan dipilih, lalu pilih kelompok sampel yang telah dibuat. Tanda sampel yang telah dibuat adalah adanya jumlah sampel pada masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya pada bagian bawah web terdapat juga beberapa menu, yaitu Geo2R, Option, Profile Graph, dan AirScript. Pilih menu Option untuk mengatur p-value adjustment, lalu pilih metode Benjamin and Hochberg sebagai metode koreksi default dan signifikan level pada 0,05. Nah, koreksi p-value ini perlu dilakukan karena bertujuan untuk mengupayakan atau mengkoreksi terjadinya hasil positif palsu. Dan metode Benjamin Hochberg ini merupakan metode yang dinilai dapat memberikan keseimbangan yang baik antara hasil penemuan gen yang signifikan secara statistik dan pembatasan positif palsunya. Nah, jika semua parameter yang pada menu option telah diatur, maka selanjutnya kita bisa tekan tombol atau menu Reanalyze. Nah, ini adalah merupakan hasil analisis DEG dengan Geo2R. Beberapa hasil visual terdiri dari volcano plot, mean difference atau MD plot, uniform manifold approximation and projection atau UMAP plot, dan Venn diagram antara kelompok T2DM dengan kelompok kontrol. Selain itu juga ditampilkan gen-gen teratas yang diekspresikan berbeda dengan nilai P adjustment kurang dari 0,05 dan log to fold change paling tinggi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Berikut ini merupakan UMAP plot antara kelompok T2DM dengan kelompok kontrol. UMAP itu adalah teknik reduksi dimensi yang berguna untuk memvisualisasikan bagaimana sampel terkait satu sama lain. Jadi dari hasil UMAP plot ini menunjukkan bahwa kelompok T2DM yang ditandai dengan plot warna hijau tidak terkait satu sama lain dengan kelompok kontrol yang ditunjukkan dengan plot yang berwarna ungu. Hal ini dapat dilihat bahwa kedua kelompoknya saling terpisah. Kemudian untuk diagram Venn menunjukkan bahwa seberapa banyak tumpang tindih gen yang signifikan antara kelompok T2DM dan kelompok kontrol, di mana pada hasil berikut menunjukkan bahwa terdapat 656 gen yang tumpang tindih secara signifikan antara kedua kelompok dari total 18.995 gen. Nah, selanjutnya adalah volcano plot antara kelompok T2DM dengan kelompok kontrol. Volcano plot ini menampilkan signifikansi yaitu min log 10 p-value terhadap nilai log to fold change. Dan ini berguna untuk memvisualisasikan gen yang diekspresikan secara berbeda pada nilai P adjustment atau nilai P yang disesuaikan sekitar 0,05. Gen dengan plot berwarna merah merupakan gen-gen yang diregulasi atau upregulated. Sedangkan gen dengan plot berwarna biru merupakan gen-gen yang diregulasi ke bawah atau downregulated. Nah, pada bagian volcano plot ini kita bisa mengunduh gen-gen apa saja yang signifikan dengan menekan menu Explore and Download. Lalu kita bisa download signifikan gens-nya. Bentuk file yang diunduh berupa TSV file dan kita dapat mengubah atau memindahkan data TSV file dalam bentuk Excel agar lebih mudah dipahami. Oke. Selain menentukan ekspresi gen pada sampel PBMC, kita juga dapat lakukan analisis DEG pada pankreas pasien diabetes. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan ekspresi gen antara sampel PBMC atau dari darah dan pankreas. Apakah ada gen-gen yang saling terkait antara disirkulasi darah dan jaringan pankreas. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan hal yang sama dengan sampel islet pankreas pada pasien diabetes tipe 2. Kita gunakan data dengan accession number berikut ini yang ada di slide. Nah, dengan tipe penelitiannya adalah profil ekspresi high throughput sequencing juga sama dengan data sebelumnya. Nah,
Lalu kita juga buat kelompok perlakuan dan kelompok kontrol juga, dan dipilih sampel untuk masing-masing kelompok sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Kemudian hasil gen-gen signifikan pada sampel pankreas diunduh juga dan kemudian dilakukan penggabungan atau merge hasil analisis DEG PBMC dan DEG pankreas untuk memperoleh DEG bersama atau kita sebut juga dengan common DEG. Berikut ini merupakan hasil dari merge DEG yang mana dari 108 gen DEG bersama ini diperoleh sebanyak 46 gen DEG bersama dengan regulasi yang sama, yang artinya gen atau marker di sirkulasi menggambarkan kondisi di jaringannya. Dengan demikian, 46 gen terpilih dapat dianalisis lebih lanjut dengan pencarian gen hub marker diabetes terkait aging dan analisis jejaring protein yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Aryo. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada kolom tanya jawab. Atas perhatiannya, terima kasih.